welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakalan membuat tutorial cara membuat potongan. Di sini aku pakai denah yang udah aku gambar sebelumnya di video aku yang pertama. Itu kalau teman-teman belum tonton silahkan ditonton. Jadi langsung saja kita ke videonya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan dalam membuat potongan yaitu kita perhatikan dulu ya arah potongannya. Nah, jadi di sini udah ada 2 garis potong yang akan kita buat di video kali ini. Jadi yang pertama itu aku bakalan pakai denah yang di video pertama. Lalu aku copy dulu. Terus di sini potongan pertama yang mau dibuat itu yang potongan BB. Jadi ini yang BB-nya kita rotate, lalu kita arahkan ke atas. Nah, setelah itu kita proyeksikan garis-garis dinding, kusen, dan sebagainya itu kita proyeksikan ke atas. Seperti ini. Teman-teman bisa pakai perintah ray. Ray itu semacam garis proyeksi, tetapi dia tidak 2 arah, artinya dia tidak atas bawah, hanya bagian mana saja yang mau kita arahkan. Lalu kita copy sebanyak dinding yang terpotong. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita potong dulu garis dinding yang bagian intinya, artinya yang dalam denah itu dia terpotong, bukan pagarnya dulu. Nah, setelah itu kita akan tambahkan beberapa layer itu supaya lebih terorganisir lagi. Nah, sebelumnya sudah ditambahkan seperti garis tanah, kuda-kuda, pondasi, dan garis atap. Nah, jadi ini kita hapus. Lalu aktifkan layer garis tanah, kita buat line seperti ini. Lalu kita buat slope untuk rumahnya. Kita pakai layer kolom, pakai perintah rectangle atau rec, lalu kita buat ukuran slope-nya itu. Di sini saya pakai ukuran 15 kali 20. Nah, lalu slope-nya kita hitamkan pakai perintah hatch, kemudian pilih pattern solid, lalu add pick point, terus kita oke, lalu kita blok, kemudian kita copy. Ambil titik sudut, lalu tinggal kita atur di mana bagian-bagian yang harus kita letakkan slope-nya. Nah, seperti ini kita hapus saja. Lalu langkah selanjutnya itu kita membuat pondasi. Jadi diaktifkan layer pondasinya, kemudian caranya itu yang pertama kita tarik garis dulu dari bawah slope itu ke bawah sebanyak tinggi pondasi yang teman-teman mau pakai. Jadi di video ini, di bangunan ini saya menggunakan tinggi pondasinya itu 70 cm. Lalu kita tinggal offset ke bagian kiri dan kanan itu supaya ukuran lebar atas sama lebar bawah pondasi itu seimbang. Jadi kita offset garis tengah ini sebanyak, nah untuk yang atasnya ini saya pakai 25 cm. Jadi kalau kita mau offset itu kita bagi 2 ukuran atas lebar pondasi. Jadi karena 25, maka 25 dibagi 2 itu dia ukurannya 12,5. Kita
kita offset ke kiri dan juga ke kanan, kemudian kita berikan line. Nah, lalu untuk lebar bawahnya itu saya menggunakan 70 cm. Maka 70 cm dibagi 2 itu 35. Tinggal dimasukkan nilainya ke kiri dan juga ke kanan. Nah, setelah itu jika sudah seperti ini, tinggal kita hubungkan pada bagian atas sampai ke bawah. Nah, jika sudah, ini kita hapus, lalu kita tinggal mirror. Nah, seperti ini. Lalu untuk lebar galiannya saya pakai 10 cm dari jarak ujung lebar bawah fondasi. Jadi tinggal kita offset sejauh 10 cm. Nah, begitu juga sebelahnya. Lalu kita buat line, kita offset. Untuk batu kosongnya saya pakai 15 cm. Nah, ulugan pasirnya itu 5 cm. Lalu tinggal kita fillet, shortcutnya F. Lalu setelah itu garis ini kita hapus dulu. Nah, untuk garis tanahnya itu kita tinggal copy garis tebal ini, lalu kita taruh dulu di sini, tinggal kita move. Nah, di sini saya mau tentukan garis tanahnya itu dari 30 cm dari lebar atas fondasi ke bawah itu 30. Nah, setelah itu saya menggunakan perintah polyline. Di sini saya proyeksikan garisnya ke atas, lalu kita klik, kita bentuk garis seperti huruf U. Nah, jika sudah, ini kita ganti layernya ke garis tanah. Setelah itu bagian fondasinya ini kita matikan dulu. Bagian fondasi kita blok terlebih dahulu. Kita blok, saya beri nama fondasi. Lalu ini kita copy. Nah, layer garis tanah tadi itu kita nyalakan, tinggal kita copy saja di bagian mana yang harus mendapatkan fondasi seperti ini. Nah, untuk garis tanahnya itu tinggal kita trim. Nah, setelah itu garis ini bisa kita ganti layer menjadi layer fondasi saja. Lalu kalau teman-teman ingin membuat layer baru seperti layer lantai itu silahkan, tidak masalah. Tetapi pada kali ini saya menggunakan satu layer saja, yaitu layer yang sama seperti layer fondasi. Nah, setelah itu kita membuat garis lantainya. Untuk permukaan lantai itu saya naikkan 10 cm dari permukaan slope. Jadi dia lebih tinggi 10 cm. Nah, setelah itu karena di bagian sini itu kamar mandi, ini saya mirror dulu. Seperti ini, lalu saya trim. Nah, ini garis permukaan lantai ini kita turunkan sebanyak 5 cm. Nah, jadi sebelumnya teman-teman harus lihat apakah
lantai kamar mandi itu elevasinya turunnya berapa, itu teman-teman bisa tentukan. Nah, di potongan itu teman-teman perlihatkan kalau teman-teman mau motong bangunan yang WC-nya itu dilalui oleh garis potong. Nah, setelah itu garis ini tinggal kita mirror seperti ini, lalu tebal spasi yang saya gunakan itu 4 cm. Nah, karena lantai keramik itu dia tebalnya mili, jadi di sini saya hanya menggunakan permenan tebal tipis garis. Saya pakai 0,35 mili. Jadi kelihatannya tebal tanpa harus saya offset double. Jadi tidak terlalu banyak garis di dalamnya. Nah, kita offset lagi. Untuk cor betonnya saya pakai 6. Habis itu offset lagi untuk urugan pasirnya. Untuk pasir uruknya di bawah lantai saya pakai 10. Nah, untuk bagian pondasi sudah selesai. Kita lanjut ke dinding. Dinding kita naikkan dulu. Oh, maaf, sebelum dinding kita copy sleeve untuk kita jadikan sebagai ring balok. Karena ukurannya yang saya gunakan sama, maka saya tinggal copy. Untuk untuk tinggi ring balok itu saya pakai 4 meter dari permukaan sleeve seperti ini sampai ke atas. Lalu kita copy seperti ini, lalu kita buat dindingnya menggunakan perintah multiline dengan ukuran yang sama. Kita tinggal tarik saja. Nah, karena di potongan ini menurut saya di ring baloknya terlalu tinggi, itu bisa kita sesuaikan saja. Apakah kita mau turunkan, itu tergantung selera masing-masing. Nah, karena menurut saya dindingnya terlalu tinggi, itu saya turunkan sekitar 20 cm. Ini kita stretch atau kita ubah sedikit dindingnya. Nah, setelah itu garis proyeksi tadi kita hapus. Kemudian kita akan membuat kuda-kuda. Nah, selanjutnya kita akan membuat kuda-kuda. Di sini saya pakai kuda-kuda berjaringan. Nah, langkah pertama itu teman-teman harus tarik garis dulu seperti ini menggunakan perintah line. Kemudian kita buat derajatnya dulu pakai perintah ray. Ini saya aktifkan untuk polar tracking. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih yang 30 derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita offset bagian dalam itu. Untuk ukuran baja ringan sendiri saya pakai yang C75, jadi lebar atas tinggi baja ringan itu 7,5 cm. Lalu teman-teman offset ke atas seperti ini, begitu juga garis yang ini 75. Nah, lalu
teman-teman tarik garis pada bagian tengahnya, tarik garis lurus, lalu teman-teman trim. Nah, setelah itu teman-teman offset sejauh 65 cm ke arah kanan terlebih dahulu. Nanti teman-teman tinggal mirror saja. Kemudian teman-teman tarik garis dari bagian ujung atas sampai ke bawah. Ini sebenarnya kita extend dulu, karena baja ringan itu kan dia kalau dikerjakan itu dia tidak nempel, dia melekat, kemudian nanti dia tinggal di screw. Nah, seperti ini. Lalu offset dengan tinggi baja ringan. Nah, seperti ini. Lalu di extend, lalu kita tarik garis lagi. Begitu seterusnya sampai ke ujung. Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal teman-teman rapikan. Nah, garis yang tadi itu kita hapus, lalu kita rapikan garis-garis yang masih mengganggu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini tinggal kita mirror saja, atau mungkin teman-teman ingin membuat ringnya dulu supaya lebih mudah, sekaligus kita mirror dia langsung jadi. Itu tergantung teman-teman. Jadi di sini saya buat ringnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan tritisan atau overstacknya itu 1 meter dari permukaan dinding. Jadi kita buat garis dulu 1 meter, lalu kita tarik garis lagi dari ujung sini, tarik ke bawah, lalu kita extend garis yang garis terbawah baja ringan ini, lalu tinggal kita tarik garis, nah perpendikular, panjangnya terserah, kemudian kita extend. Nah, lalu ini kita mundurkan. Nah, setelah itu kita tinggal offset 1 cm untuk list plangnya. Di sini saya pakai list plang GRC ukuran 20 cm lebarnya. Lalu kita offset dulu untuk ringnya itu. Nah, sebelum kita offset, kita buat ringnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada beberapa metode yang akan saya pakai. Cuman ini tergantung selera teman-teman dalam. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa pakai perintah rektang
ukurannya itu 3 kali 5. Nah seperti ini, tetapi kita putar. Nah kurang lebih seperti ini, tetapi biasanya gambarnya itu agak sedikit kurang mendetail. Teman-teman bisa juga buatnya secara mendetail itu. Nah ini kita explode, kita offset dia sejauh. Nah ini kita tarik garis dulu di sini, kita offset ke kiri dan ke kanan itu 10. Nah maksudnya 1 cm, lalu ini kita offset lagi sejauh 1 cm lagi. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman tinggal tarik garis. Nah dia seperti ini. Atau mungkin teman-teman mau potong offset lagi sejauh 0,5 cm, boleh. Itu tergantung dari pemahaman ataupun tergantung dari kemauan teman-teman dalam menggambar, karena biasanya gambar kerja itu punya ciri khas masing-masing. Nah kurang lebih seperti ini. Ini kita blok, kasih nama rank. Nah lalu kita pindahkan dari bagian bawah, lalu kita rotate. Nah seperti ini. Kemudian kita tinggal, ini kita hapus dulu, kita copy ke atas. Jadi kita CP, ambil titik tengahnya bagian atas, lalu kita ketik A lalu enter. Nah kita umpamakan itu ke atas sekitar 25 buah, jadi kita ketik 25 lalu enter. Nah lalu kita ambil pada bagian ujung ini, kemudian masukkan nilai 38,5, kita enter. Nah otomatis ranknya akan ikut ke atas. Lalu ini kita hapus. Kemudian untuk garis atapnya itu teman-teman bisa copy di garis yang ini, teman-teman copy atau di offset dan jaraknya itu 3 cm. Nah seperti ini. Lalu kita fillet garis ini, kemudian di extend. Lah untuk ukuran list plangnya kita ambil dari permukaan atap, jadi saya pakai 20 cm, kemudian kita fillet. Nah sudah jadi list plangnya. Nah kemudian untuk kelebihan atapnya itu saya pakai 15 cm dari permukaan terluar list plang, lalu kita lihat lagi. Kemudian garis atap ini kita bisa pindahkan dia ke layer atap. Nah jadi dia warna biru untuk membedakan garis atap dengan garis
kuda-kuda. Kemudian ini kita blok dulu, lalu kita mirror. Nah, untuk mirrornya kita pakai garis tengah ini tadi, kita tarik ke atas, lalu enter. Nah, ini tinggal kita fillet saja, terus kita rapikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bumbungan itu saya biasanya menggunakan metode seperti ini. Kita offset dulu sejauh 4 cm pada atap kiri dan kanan, lalu kita tarik garis dari ujung ring ini ke atas. Kemudian begitu juga sebaliknya, kita mirror saja, lalu tinggal kita fillet. Atau mungkin teman-teman ingin membuat garisnya itu polyline, itu bisa, supaya memudahkan teman-teman pada saat nanti ada sesuatu hal yang ingin teman-teman rubah, itu bisa lebih mudah caranya. Atau mungkin teman-teman tidak ingin ukurannya itu diubah 4 cm terlalu panjang, itu boleh. Jadi kalau metode saya seperti ini. Ada juga menggunakan lingkaran, tetapi saya biasanya pakainya seperti ini, tergantung teman-teman. Nah, untuk bentuk bangunannya, bentuk potongannya kurang lebih seperti ini. Lalu kita proyeksikan lagi untuk dinding pagarnya. Ini kita pakai perintah yang sama, yaitu ray. Nah, lalu untuk pondasi pada bagian pagar itu kita biasanya pakai pondasi setengah atau pondasi pagar sih biasanya. Gunanya itu karena di bagian sebelah sana, di bagian pagar itu kan sebagai batas, artinya batas dari lingkungan kita. Jadi pondasi yang sudah ini tadi kita copy, lalu kita explode, kemudian kita tinggal trim. Nah, kurang lebih seperti ini kita hapus, lalu garis proyeksinya bisa kita hapus terlebih dahulu, atau ini kita manfaatkan, kita fillet. Nah, ini kita hapus. Kemudian untuk sleeve-nya kita copy, ambil bagian sini, lalu seperti ini. Nah, kita buat dinding pagarnya menggunakan analogi, atau mungkin teman-teman ingin mengubah dimensi sleeve-nya, itu silakan. Teman-teman tinggal stretch, pakai ukuran 15x15. Jadi tinggal kita turunkan sebanyak 5 cm. Lalu sleeve ini kita copy ke atas sebagai balok di bagian atas dinding pagar. Sebanyak 80 cm. Nah, kemudian ini tinggal kita copy, lalu kita stretch sampai di sini. Ini kita extend sampai ke permukaan garis pondasinya. Kita match properties dari garisnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Lalu kita buatkan dinding pagarnya.
Nah, seperti ini bentukan potongannya. Pada bagian sini juga teman-teman bisa memberikan garis plafon. Kita bisa pakai layar kuda-kuda, tinggal kita berikan garis seperti ini, lalu dipertebal. Kalau saya biasanya menggunakan metode ini karena pada dasarnya nanti kita akan membuat gambar kerja untuk plafon, tetapi itu tergantung dari kemauan teman-teman, bukan sih kemauan, tergantung dari standar teman-teman dalam menggambar. Oke, kita lanjut lagi untuk garis plafonnya. Nah, saya akan pakai ukuran 3,20 meter dari permukaan lantai sebagai permukaan plafon. Nah, garis lantai tadi tinggal kita copy sampai ke atas. Seperti itu. Lalu ini kita buat juga, atau mungkin teman-teman bisa offset. Nah, dengan ukuran yang sama, atau teman-teman ingin geser lagi ke bawah pada bagian ke kamar mandi, itu bisa, tergantung selera teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk dinding trasram pada kamar mandi itu saya pakai 150. Ini kita ubah ke layer dinding. Nah, kita extend, kemudian pada dinding sebelahnya juga begitu. Kemudian, nah, kita perhatikan terlebih dahulu apakah ada pintu atau jendela yang kelihatan pada potongan. Nah, di sini ada dua, satu jendela dan satu pintu kamar mandi. Ini tinggal kita proyeksikan ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu pada dinding kamar mandi itu kan, kalau di dinding kamar mandi lantai 00 menjadi tempat pijakannya. Jadi kita buat seperti ini. Kita ubah semua garis proyeksi tadi ke layer kusen. Kemudian kita offset 2 meter. Dengan tebal kusennya itu, kemudian kita fillet. Nah, kusennya sudah jadi, kurang lebih seperti ini. Lalu teman-teman bisa berkreasi bagaimana bentuk pintu yang teman-teman ingin gunakan.
Nah, ini biasanya saya pakai model pintu kamar mandinya seperti ini. Nah, lalu pada bagian jendela juga sama, tetapi kalau jendela saya biasanya offset 80 atau mungkin sampai 100 cm dari garis permukaan lantai ke atas. Kita buat dia 80 saja. Lalu untuk tingginya itu saya biasa pakai 120 untuk jendela sederhana biasanya. Nah, ini kita ubah dulu ke layer kusen. Nah, lalu kita offset tebal kusennya. Tinggal kita fillet. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk bingkai jendelanya, teman-teman bisa berkreasi sesuai selera teman-teman. Nah, jika sudah semua diproyeksikan, itu teman-teman tinggal membuat garis arsir atau bagian-bagian mana saja yang perlu kita berikan notasi-notasi arsiran bahan bangunan. Nah, jadi kita aktifkan dulu layer arsirnya. Di sini saya akan membuat arsirannya dari bawah, misalnya dari pondasi kemudian ke dinding, kemudian apakah ada bagian harus saya arsir di bagian ke atas, di bagian sini tuh. Jadi metodenya kita dari bawah terlebih dahulu. Untuk arsiran batu pondasi biasanya saya pakai pattern gravel. Nah, kemudian kita ubah scale-nya tergantung proporsional teman-teman. Lalu pada bagian option kita centang create separate hatches biar pada saat kita ingin memindahkan atau mungkin membuat detail pondasi itu bagian arsirnya itu tidak mengikuti. Artinya perbedaannya begini, kalau misalkan kita tidak aktifkan pada saat kita oke, nah kalau kita pindah pondasinya itu pasti semuanya hatch-nya akan terikut. Tetapi kalau kita aktifkan create separate hatches tadi, nah ini kita edit, lalu kita aktifkan, terus kita oke. Lalu kalau kita mau pindah pondasinya, itu hatch yang tadi sebelum-sebelumnya terikut itu sudah terpisah, artinya dia sudah pada tempatnya masing-masing. Kalau sebelumnya kan masih terikat, nah ini dia sudah terpisah dari istilahnya teman-temannya, seperti itu. Lalu kita lanjut mengarsir tanah urugan. Saya pakai ANSI 31, terus angle-nya saya ubah ke 45. Nah, seperti ini. Lalu kita hatch lagi untuk pasir uruk pada bagian bawah pondasi dan juga bawah lantai. Itu pakai arsen. Nah, ini kita ubah ke 1 dulu. Apakah ini bisa teman-teman atur sesuai dengan
proporsi menurut teman-teman, apakah dia terlalu kecil. Jadi teman-teman bisa atur sesuai keinginan. Nah, kita lanjut membuat arsiran pasangan batu kosong. Nah, di bagian hatch itu pattern batu kosong atau unstamping itu kan tidak ada. Jadi biasanya saya akan membuat garis bentukan elips. Itu bisa pakai ini atau perintahnya teman-teman ketik elips. Nah, lalu enter, kemudian ambil pada bagian garis tengah fondasi, tarik ke bawah, kemudian tinggal kita atur sesuai dengan proporsi. Nah, seperti ini, lalu tinggal kita copy. Nah, seperti ini, lalu di mirror. Nah, lalu ini kita copy lagi untuk fondasi-fondasi fondasi lainnya. Nah, ini kita trim. Nah, sudah jadi. Kemudian untuk pada bagian corbetan lantainya itu kita pakai pattern R-Tones. Nah, kita klik point, lalu kita klik. Kita preview dulu. Nah, teman-teman atur lagi sesuai dengan proporsi menurut teman-teman. Nah, untuk arsiran spesi biasanya saya memakai ANSI 38 karena di AutoCAD itu tidak ada hatch yang pada umumnya itu biasanya saya lihat dia seperti model bergelombang. Nah, itu biasanya itu tidak ada di pattern arsiran di AutoCAD. Jadi saya alternatifnya itu pakai ANSI 38. Nah, kalau kurang kelihatan teman-teman bisa preview, lalu kita oke. Setelah itu kita arsir lagi bagian dindingnya menggunakan ANSI 32. Kita klik pada bagian mana saja yang harus diarsir dinding. Nah, lalu bagian dinding prasram itu kita timpa lagi menggunakan hatch ANSI 31, tetapi scale-nya kita perkecil. Nah, lalu angle-nya kita pakai 90 derajat. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi ke arsiran tanah asli. Itu biasanya kalau saya offset dulu, biasanya 5 atau mungkin 10.
lalu kita fillet. Nah, pada bagian ujung itu kita tutup supaya hatch-nya itu berfungsi. Lalu tinggal kita hatch menggunakan pattern di tabel predefined, terus pilih earth. Nah, untuk scale kita matikan, atau mungkin kita pakai angle 45 ya. Lalu kita klik terlebih dahulu. Nah, kemudian kita preview apakah sudah sesuai dengan keinginan teman-teman. Silahkan diatur. Nah, jika sudah, kita hapus garis yang kita offset tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Lanjut ke bagian elemen dimensi dan notasi. Nah, setelah itu kita lanjut membuat garis dimensi. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat untuk skala 1/100. Potongan kali ini menggunakan skala 1/100. Jadi kita langsung saja buat pada bagian bawahnya itu untuk dimensi jarak tiap fondasi. Ini kita ganti ke layer dimensi, kemudian aktifkan layer dimensinya, kemudian kita pakai dimensi continue. Nah, setelah itu kita membuat untuk elevasi lantainya. Jadi di cara pertama itu kita klik dimension style, lalu kita new, namanya ganti jadi elevasi plus, terus kita continue. Lalu pada bagian line ini kita biarkan dulu seperti ini. Di symbol and arrows kita ganti dia jadi dot. Nah, terus di teks itu kita sesuaikan ya. Nah, text placementnya itu kita buat yang vertikal, jadi above atau mungkin outside atau below. Terus horizontalnya kita ganti ke over X line 2. Nah, kalau setelah itu nanti teman-teman bisa kembali ke sini lagi, kemudian diatur kembali apakah letak angkanya itu sudah benar atau belum. Nah, kemudian kita lanjut ke primary units. Nah, di primary units kita ubah di prefix, lalu kita kasih tanda plus spasi. Nah, setelah itu scale factornya kita ubah jadi, karena ini skalanya 1/100, maka dia angkanya itu 0,01. Jadi 1 dibanding 100. Nah, kemudian kembali ke lines, kita ubah lagi di extend beyond dim lines itu kita kasih 8. Terus kita lihat lagi di simbolan arrows, ternyata arrow size-nya kebesaran. Ini kita ganti jadi 10 atau mungkin 8 juga. Lalu kita oke. Nah, hampir kelupaan tadi. Di primary units ini precision-nya kita ganti jadi 0,002 angka di belakang koma. Lalu kita oke. Terus close. Nah, kita buat garis satu di sini. Lalu pada setting tadi di elevasi plus itu bagian lines offset from origin kita besarkan lagi menjadi 40. Baru kita oke.
Lalu mari kita coba pada bagian lantai ke puncaknya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ada cara cepatnya. Kemudian untuk melanjutkan, kita ada yang terlupa lagi. Di baseline spacingnya ini kita kasih 0. Terus oke. Lalu close. Kemudian kita klik yang ini atau dim baseline. Nah, jadi di baseline ini dia akan mengikuti dimensi yang paling bawah, artinya dimensi dasarnya. Nah, kemudian di puncak atap, lalu bagian garis tangga. Nah, kita taruh di sini dulu. Kemudian ini dimensi ini kita geser sampai ke lantai 00 lagi. Terus kita klik 2 kali pada bagian angka. Nah, akan muncul teks edit seperti ini. Kemudian kita berikan notasi plus minus 00. Lalu kita oke. Nah, untuk elevasi plusnya sudah jadi. Kemudian untuk elevasi minus itu kita buat cara yang sama, tetapi hanya diubah pada bagian sufiksnya, prefiksnya. Itu kita ganti ke minus. Lalu ini kita new, kemudian kasih nama elevasi minus, lalu continue. Nah, kembali ke primary units, lalu kita ubah prefixnya menjadi minus spasi, lalu oke, terus close. Nah, kita coba lagi ke sini, ke elevasi yang ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu untuk bagian notasi itu kita bisa menggunakan multi leader. Nah, multi leader ini dia gunanya untuk memberikan keterangan notasi yang ditunjuk, misalkan seperti bagian material atau mungkin pada bagian material itu biasanya biasanya saya pakai multi leader, gunanya untuk lebih mudah. Lalu kita lanjut ke multi leader yang ini, atau teman-teman bisa ketik leader. Nah, leader style. Lalu teman-teman klik new, baru kasih namanya 100 supaya tiap skala itu dia ada bagiannya. Lalu continue, terus tinggal kita leader formatnya ini simbolnya kita kasih non, karena biasanya saya tidak mau pakai ada simbol di situ, jadi garis mana yang digunakan, cuman ini tergantung teman-teman. Tetapi kalau lebih bagusnya itu dia pakai dot small atau dot, itu dia lebih ketahuan, oh ternyata material ini yang ditunjuk. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sini kita pakai dot saja, lalu kita ganti size-nya itu 10, jangan terlalu besar. Nah, lalu konten. Nah, konten ini itu untuk hurufnya. Jadi hurufnya kita ganti dia. Nah, ini ada multi leader type, kita pastikan dia mtext supaya enak kita editnya. Nah, text height-nya ini kita ubah. Ini ukuran huruf. Itu kita pakai 14 dulu. Lalu kemudian kita ubah ke text structure-nya, leader structure, minimum leader points. Ini sudah tidak usah diubah lagi. Ini set landing distance. Set landing distance itu artinya jarak antara garis yang sebagai tunjukannya itu dengan huruf. Jadi ada batasnya. Nah, biasanya kita kasih dia 30 cm.
Kalau terlalu besar maka bisa kita ubah lagi seperti itu. Lalu di bagian konten ini landing gap itu kayak ada ada sedikit celah antara garis dengan huruf. Jadi teman-teman bisa pakai 10 atau mungkin 8, boleh, tergantung selera teman-teman. Lalu kita oke. Kita securean jika ada misalkan hal yang tidak sesuai atau mungkin hal yang tidak teman-teman inginkan. Jadi seperti misalkan yang ini terlalu pendek, itu teman-teman bisa atur sesuai selera, karena pada dasarnya AutoCAD ini atau gambar kerja itu tergantung dari teman-teman dan cara pengertian teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman tinggal copy. Tinggal teman-teman letakkan di mana notasi material yang teman-teman ingin berikan. Nah, fondasi pertama sudah selesai. Lalu untuk pemberian namanya itu teman-teman bisa copy dari denah, lalu tinggal letakkan di mana teman-teman ingin memberikan kop nama gambarnya. Nah, kurang lebih. Nah, potongan BB-nya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat potongan AA.